kita lanjutkan. Nah, sembari menunggu nih kayaknya Dek Sintanya lagi on the way. Saya ke Mbak Ayu. Mbak Ayu ini kan, Mbak Ayu ini menulis, ini buku Saya, Kamu, Mereka. 2 edisi atau apa sebetulnya? Ini cetakan kedua, Mas. Cetakan kedua. Seri pertama. Jadi Saya, Kamu, Mereka, tagar di rumah aja. Oke, nah bisa ceritain Mbak, ini buku ini gimana idenya, kemudian isinya tentang apa, menariknya apa gitu, gimana? Buku ini cerita tentang pengalaman beberapa dan mungkin banyak dialami banyak orang ketika di rumah aja saat awal masa pandemi. Ini saya bikin 3 bulan pertama mulai dari Maret. Iya. Mulai dari bulan Maret, 3 bulan kemudian. Jadi awal-awal pandemi dulu? Iya, awal pandemi. Idenya karena pandemi? Idenya pandemi. Idenya pandemi karena saya lihat banyak teman-teman kan mulai grup itu menjadi grup WhatsApp ya. Itu aktif banget. Terus mereka berbagi pengalaman dan hampir rata-rata tuh pengalamannya sama. Ya tentang sekolah, ya tentang tidak bekerja di kantor lagi. Iya, kesusahan harus online, harus tiba-tiba terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang punya anak ya. Khususnya mereka tiba-tiba menjadi guru sekolah. Ya sekolah bisa TK, SD, SMP, SMA. Ini menarik ya. Jadi memang ada ilustrasi di sini ya. Ya ada gambar-gambar yang Mbak Ayu cerita tadi. Jadi mengkolaborasikan ilustrasi dengan tulisan gitu menjadi lebih menarik. Dan uniknya ini boleh dikatakan kisah nyata ya, keseharian yang dihadapi. Iya, keseharian dihadapi. Tapi dituangkan dalam tulisan yang lebih ringan, mungkin kayak jenaka, kadang-kadang tertawa juga, senyum-senyum juga kalau baca. Ini pengalaman kawan-kawan ya, pengalaman dari pengalaman saya, anak-anak saya, terus pengalaman teman-teman. Dan di situ saya selipkan bahwa sebenarnya intinya adalah mari kita waspada dan selalu jaga kesehatan sama masker, Mas. Baik. Gitu. Aduh. Wah, ini kayaknya Sintanya udah datang. Kita ajak masuk ya Mbak Lina ya. Oke. Halo, Swastiastu. Apa kabar Sinta? Sehat selalu ya. Oke. Nah, jadi ini Sinta yang diceritakan Mbak Lina tadi. Mungkin sedikit dijelasin Mbak, Sinta ini gimana sebetulnya dari awal? Ya, jadi Ade Sinta ini dulu salah seorang peserta dari workshop yang pernah kami lakukan gitu ya. Jadi waktu pertama sekali Ade Sinta ikut sebagai peserta itu dia masih SD kelas 6. Jadi mau selesai kelas 6 gitu ya. Nah, ikut workshop, kemudian kita itu tadi yang waktu program itu adalah kolaborasi antara publisher kami dengan BPD. Waktu itu sesungguhnya tentang temanya menabung gitu. Nah, dari workshop itu sesungguhnya kami menginginkan dari seluruh peserta itu bisa mengirimkan yang namanya mereka punya tulisan seperti itu. Namun disayangkan hanya Sinta yang mengirimkan tulisan seperti itu gitu ya. Dan ya betul. Nah, jadi ketika saya membaca, kebetulan dari kantor menyerahkan naskahnya Sinta ke meja saya baca. Ini idenya bagus banget tulisan anak ini gitu. Nah, saya pengen tahu, pengen kenal lagi sama Sinta ini, siapa Sinta gitu. Dan akhirnya saya menghubungi Sinta dan akhirnya saya bilang untuk ikut workshop tadi, diundang untuk ikut workshop tadi. Betul, seperti itu. Gitu Sinta ya ceritanya. Jadi sebetulnya Sinta kalau boleh tahu, bagaimana awalnya kok ada ide menulis atau seperti apa, atau memang tadinya enggak. Aku sih sebetulnya tidak tahu bagaimana caranya menulis misalnya, atau cuma ide. Gimana kalau pengalaman Sinta dari awal? Bisa sharing ke teman-teman juga. Sebenarnya sih saya memang hobinya itu berimajinasi. Berimajinasi. Ya, jadi kalau saya dengerin lagu saya berimajinasi kayak begini kayak begitu. Terus film juga. Nah, suatu hari kelas 6 tuh saya kan kena sakit mah. Okay. Nah, itu saya lagi lagi nonton anime kartun Jepang gitu. Nah, itu tentang detektif. Nah, pas selesai saya itu setelah sembuh, saya punya kepikiran entah dari siapapun, nggak tahu dari bisikan siapa, kepikiran buat nulis. Kepikiran buat nulis cerita, tapi di mana-mana aku tulis ya. Ya udah, saya tulisnya itu di buku kosong. Pada waktu itu menulis apa? Gimana? Kepikirannya menulis apa waktu pertama kali? Tentang pembunuhan. Kayak imajinasi. Iya. Gara-gara nonton tadi iya. Dari anime. Ya, hampir mirip gitu, tapi nggak terlalu mirip. Sampulnya saya yang bikin gitu sendiri. Tuh dah. Terus suatu hari saya lagi asik-asiknya nulis ceritanya, saya dengar pengumuman dari guru bahasa Indonesia saya kalau ada kayak seminar workshop menulis cilik tadi itu. Nah, saya kan awalnya nggak terlalu ringuang kan karena lomba-lomba saya nggak terlalu tertarik.
Nah pas saya dengar kata penulis langsung noleh, terdiam saya. Oh asik juga kayaknya. Nah itu sahabat saya yang ada di depan tahu saya suka nulis cerita gitu. Nah dia nawarin Sinta, Sin ayo Sin ikut, kamu kan suka nulis, ini kesempatanmu Sinta gitu, kamu kan pengen jadi penulis gitu. Nah sana saya mau sebenarnya, tapi orang tua ngasih enggak, karena pas itu bulan zaman mau deket-deket ulangan harian gitu, makanya saya ragu. Nah saya cerita ke mama saya setuju. Jadinya saya dibantuin kalau ikut seleksi nulis workshop itu, karena harus seleksi pesertanya banyak dari kelas saya. Nah saya lulus, nah saya ikut workshopnya, itu temanya tentang Bank BPD ya tadi ya. Nah itu ngajak Bank BPD, terus ada yang dari kayak meditasi gitu, saya lupa. Nah itu saya nungguin kapan topik menulisnya ini, karena lama saya ngantuk dong. Saya pingin pulang. Tapi bosan ya? kapan inti acaranya ini mulai gitu, dan akhirnya baru mulai juga setelah 2 segmen yang nggak ada ingin sama penulis tuh. Nah di sana workshopnya itu tentang menabung kan tadi. Nah saya kira topiknya tuh bakalan kayak fantasi biasa aja, boleh apa aja boleh nulisnya, tapi ini tentang menabung. Masalahnya kalau masalah menabung kan saya nggak ngerti, nggak tahu topiknya apa. Nah dengan bantuan guru les tuh dikasih saya ide. Ya, jadilah buku itu. Ini ya, mewujudkan sebuah mimpi ini. Iya. Ini buku pertama kali yang ditulis dibukukan, Iya. karyanya Sinta. Oke. Nah, sedikit, kalau pengalaman dari workshop kemarin dapatnya apa? Kok akhirnya kalau kita melihat jadi buku berarti kan cara menulisnya sudah benar, cara berpikirnya sudah benar. Kemarin dapat apa sih Sinta pada waktu workshop? Saya rada lupa. Yang jelas, yang saya paling ingat itu harus tulis kerangka dulu sebelum nulis cerita kayak gitu. Oke, lagi-lagi ada kerangka. Jadi memang ini ya Mbak Ayu sama Mbak Lina, tidak bisa hanya punya ide kemudian blank gitu ya. Jadi tetap tadi balik lagi ada tema, ada kerangka, ada frame-nya seperti apa. Kalau Mbak Ayu melihat misalnya ini kan boleh dikatakan sekarang kelas berapa Sinta? Kelas 2 SMP ya. Sangat belia gitu. Kalau melihat ada seperti ini, bagaimana tanggapan atau pandangan dari Mbak Ayu? Luar biasa. Iya, seneng ya, karena saya dengar tadi juga gambar juga kan, mengilustrasi juga kan. Jadi itu bagian dari sebenarnya gini, bukan berarti penulis juga harus jadi ilustrasi, enggak. Tapi biasanya itu bagian dari buku itu mau seperti apa, gitu. Konsep itu bagian dari konsep, karena untuk mempermudah ilustrator jika bukan dari di pihak kita, ilustrator mungkin pihak penerbit yang menyediakan, dan itu lebih match kalau memang bisa berimajinasi. Apalagi bisa gambar sendiri, itu lebih maksimal mengeluarkan bukunya. Iya. Itu. Sinta bisa gambar juga? Dikit. Itu. Dan itu jelek. Tapi ini kayak Mbak Ayu ya, dari hobi imajinasi tadi dibuat gambar ya. Siapa tahu nanti selain menulis ada sketch gambar dia. Nah ini ada ide baru nih. Nah itu lucu ya. Ya tidak, kalau dibilang ini apa nih kok lucu, ternyata memang luar biasa kalau digabungkan dengan ide-ide tulisan nih. Itu contoh ya. Baik. Nah kita akan lanjutkan lagi sebetulnya nanti segmen terakhir ya. Ini nanti kita akan bagaimana mengembangkan minat-minat menulis ini terutama dari anak-anak, kemudian bagaimana menciptakan sebuah buku yang sekarang harus tren. Kita tidak lupa sekarang platformnya sudah berubah, mungkin pandangan orang tetap berubah, tapi menulis menjadi harus tetap ada gitu ya. Tulisan itu harus ada, tinggal kita ngikutin perkembangan zamannya seperti apa. Baik saudara, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan masih satu segmen dalam Sapa Redaksi On.